Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Doa adalah kunci, karena di mana ada doa, di situ selalu ada pintu yang terbuka. Keadaan bisa menjadi begitu berat karena pergumulan, karena masalah, karena situasi dan kondisi. Tetapi tahukah saudara, selama kita berdoa selalu ada harapan. Ada banyak orang yang bilang begini, aduh tapi saya udah gak bisa berdoa lagi. Saya udah gak sanggup lagi untuk berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya berkata begini, kalau kita gak sanggup lagi untuk berdoa, biarlah kita tetap berdoa. Maksudnya bagaimana? Ya ketika kita berkata bahwa saya gak bisa berdoa, apa yang harus saya buat? Jawaban saya sederhana, berdoalah. Kenapa? Kalau kita gak bisa berdoa, berdoalah. Berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya lagi gak bisa berdoa, saya butuh kekuatan. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berhenti berdoa, berarti kita kehilangan kesempatan. Ketika kita berhenti berdoa, kita kehilangan pengharapan. Tahukah saudara, setan mau buat apa saja, saya ulangi sekali lagi, setan mau buat apa saja, tujuannya sederhana, agar engkau berhenti berdoa. Karena setan tahu persis, selama engkau berdoa, engkau pasti akan melihat jalan keluar. Selama engkau berdoa, engkau pasti akan melihat kekuatan. Selama engkau berdoa, engkau pasti akan melihat pengharapan. Dan selama engkau berdoa, engkau pasti akan mengerti, mengenal jalan Allah dalam kehidupanmu. Ada saatnya mungkin engkau belum mengerti, ada saatnya engkau belum melihat mujizat, ada saatnya engkau belum menghadapi kemenangan itu. Tetapi waktu kita berdoa, kita on the way to success. Kita sedang dalam perjalanan menuju sukses. Betul kita belum tiba di sana. Kita sedang berjalan menuju kemenangan. Betul kita belum tiba di sana. Tetapi kita sedang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Itu sebabnya apapun yang terjadi, selalu saya bilang, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena selama kita berdoa, kita akan melihat kuasa mujizat kemenangan disediakan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang berjalan menuju kepastian, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang doa Paulus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus selalu menyertai pelayanannya di dalam doa. Kenapa Paulus menyertai pelayanan dalam doa? Karena Paulus menyadari betul bahwa usahanya, kemampuannya sia-sia tanpa doa. Justru dia tahu persis bahwa pelayanannya, usahanya dalam Kristus itu hanya menabur benih, tetapi doa akan menumbuhkan benih itu dan menjadikan benih itu berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, dalam Efesus pasal 3, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21, kita mempelajari kembali doa Paulus. Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus menekankan pelayanannya pada ayat yang ke-20 ini. Katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, Paulus sedang mau menjelaskan bahwa Allah punya hal-hal yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Tetapi persoalannya, kenapa yang kita doakan saja kita nggak alami? Kenapa yang kita pikirkan saja belum kita alami? Apalagi jauh melebihi segala sesuatunya. Nah, itu sebabnya Paulus mau ingatkan bahwa kuncinya bukan Allah nggak sanggup, bukan Allah nggak mau, bukan juga Allah nggak mampu untuk mengerjakan segala sesuatunya, tapi seringkali persoalannya ada di dalam kita. Itu sebabnya Paulus dalam pelayanannya bukan hanya menabur benih, tapi dia mulai mendoakan jemaat yang dia layani. Dan ada beberapa perkara penting yang dia doakan. Yang pertama, coba lihat pada ayat yang ke-16. Dikatakan pada ayat yang ke-16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Berarti doanya yang pertama agar Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Jadi doa Paulus yang pertama agar kita kuat dan teguh. Jadi Paulus sedang mau mengingatkan bahwa Allah mampu mengerjakan buat kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Tetapi kunci pada yang Paulus mau tekankan di sini adalah kitanya harus kuat, kitanya harus teguh. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bisa saja suami saudara tiba-tiba punya wanita lain. Bisa saja suami saudara tiba-tiba setelah 5 tahun pernikahan berubah menjadi suami yang keras, kasar, kata-katanya menyakitkan saudara. Tiba-tiba dia menjadi pria yang tidak bisa dipercaya, tiba-tiba dia menjadi pria yang banyak menyimpan rahasia, saudara-saudara, sehingga akhirnya saudara berpikir, kalau saya tahu begini lebih baik saya nggak menikah, sebab saya menikah tambah sakit hati dengan seorang pria seperti dia. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Betul saudara menghadapinya berat, betul saudara menghadapinya sukar, tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan bahwa saudara kuat dan teguh. Mungkin saudara terkejut karena tiba-tiba saudara dengar berita bahwa anak saudara hamil di luar nikah. Mungkin saudara sedang terkejut, kenapa? Karena saudara baru tahu bahwa anak saudara ternyata yang manis itu, yang baik itu kelihatannya tiba-tiba terlibat dengan alkohol. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan terlibat juga dengan obat terlarang. Saudara kecewa sekali, saudara marah gitu. Tuhan, kenapa ini terjadi? Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, engkau pasti menang, engkau pasti lihat mujizat, engkau pasti lihat perkara besar, hanya engkau harus kuat dan teguh. Karena Tuhan sanggup mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan, kata Alkitab. Tapi yang pertama Paulus doakan agar kita kuat dan teguh. Yang kedua di ayat yang ke-17 dikatakan begini, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Yang kedua bukan hanya kita kuat dan teguh, karena kalau kita cuma kuat dan teguh tanpa dasar, maka apa yang terjadi? Kadang-kala kita bisa kepala batu, kadang-kala kita bisa menjadi orang yang egois, kadang-kala kita bisa menjadi orang yang kasar, saudara-saudara. Nah, kita betul harus kuat dan teguh, tapi dasarnya, akarnya harus kasih. Berakar dan berdasar dalam kasih, kata Alkitab. Kenapa? Karena kalau akarnya kasih, dasarnya kasih, maka kita kuat dan teguh, tapi tetap lembut. Kita kuat dan teguh, tapi kita tetap sabar. Kita kuat dan teguh, tapi kita tetap tenang menghadapi segala perkara. Nah, ini yang Paulus mau kita memahami. Kita harus seimbang di sini. Di satu sisi kita kuat dan teguh, tapi bukan kasar. Kita kuat dan teguh, bukan kepala batu. Kita kuat dan teguh, tapi akarnya, dasarnya adalah kasih. Dan yang ketiga di ayat yang ke-18 dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat, haleluya, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Berarti yang ketiga di sini Paulus tegaskan, yang dia doakan yang pertama agar kita kuat dan teguh. Yang kedua agar kita berakar dan berdasar dalam kasih. Yang ketiga agar kita memahami kasih Kristus dengan benar. Sebab kita nggak akan berakar dan berdasar dengan betul kalau kasih itu sendiri kita tidak pahami dengan benar. Kadang-kadang ada banyak orang pikir kasih Kristus berarti dia akan berkata ya pada apapun yang saya harapkan. No. Kadang-kadang kita pikir kasih Kristus itu berarti dia akan mengerjakan apa saja seperti yang saya harapkan. No. Kadang-kadang kita pikir, oh ya karena Allah mengasihi saya boleh buat seenaknya. Karena toh dia mengasihi, dia juga gak akan marah, dia juga gak akan menghukum saya. No. Kita harus memahami kasih Kristus dengan benar. Artinya yang pertama kasihnya mendisiplin kita. Yang kedua, kasihnya kadang-kala berkata tidak. Dan yang ketiga, kasihnya kadang-kala membawa kita
untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran. Jadi berbeda dengan yang kita pikirkan. Yang kita mau adalah supaya Tuhan tuntun kita dalam berkat. Tapi yang Tuhan tuntun kita berjalan dalam kebenaran. Karena kalau kita berjalan dalam kebenaran, otomatis hidup kita diberkati. Nah, waktu kita mau berjalan dalam kebenaran ini yang sulit. Kenapa? Kita lewati koreksi-koreksi yang kadang-kala berat, kadang-kala sukar, kadang-kala membuat kita meneteskan air mata. Tapi Tuhan sedang bilang sama kita, jangan lihat berkatnya, lihat benarnya dulu. Karena kalau engkau benar, engkau pasti diberkati. Dan berkat itu berkat yang benar. Tapi kalau engkau kejar berkat, bisa saja engkau berada di jalan yang salah. Bukankah dunia di mana kita jalani hari-hari ini, dunia yang hanya fokuskan diri pada berkat, masa bodoh, mau benar, mau salah, mau halal, mau haram, yang penting berkat, saudara-saudara. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, doa Paulus yang pertama agar kita kuat dan teguh. Yang kedua, agar kita berakar dan berasal dalam kasih. Dan yang ketiga, agar kita memahami kasih Kristus dengan benar. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat 19. Dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Yang keempat, doa Paulus agar kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kalau saudara pelajari surat-surat Paulus, sebetulnya istilah ini adalah istilah yang cukup sering Paulus pakai. Kepenuhan kealahan, kepenuhan Allah. Nah, apa artinya kepenuhan Allah? Paulus mau ingatkan supaya kita nggak berjalan dalam daging. Artinya kita berjalan dalam kepenuhan Allah. Artinya kita membiarkan roh Allah itu yang menuntun kita. Sehingga bukan hanya berkat Allah yang kita cari, bukan hanya mujizat Allah yang kita cari, bukan hanya kuasa Allah yang kita cari, tetapi kepenuhan Allah. Allahnya sendiri yang berada di dalam kita. Karena Alkitab berkata, jika kamu tinggal dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka aku akan mengerjakannya kepadamu. Jadi Alkitab sedang mau menggambarkan buat kita pentingnya kita hidup dalam kepenuhan Allah. Bukan hanya berkat-berkat Allah, bukan hanya kasih dan kuasa Allah, bukan hanya mujizat-mujizat Allah, tapi seluruh kepenuhan Allah kita tinggal di dalamnya. Dan di situ kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Berarti kembali sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara bahwa Paulus memang menabur firman, tetapi dia doa supaya apa? Supaya kita mengerti gitu bahwa Allah mampu kerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Tapi bagaimana kita menerimanya? Yang pertama, kita harus kuat dan teguh. Yang kedua, kita harus berakar dan berdasar dalam kasih. Yang ketiga, kita memahami kasih Kristus dengan benar. Dan yang keempat, kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Sehingga kita berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Kita menyimpan di hati kita seperti apa yang Kristus kehendaki, sehingga langkah-langkah kita senantiasa berjalan dalam terang Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman kami, sehingga kami dapat mengerti kembali betapa dalamnya kasih kemuliaan Tuhan, jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan, dan Engkau akan mengerjakannya bagi kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Kristus sumber kemenangan kita, Kristus sumber sukacita kita, dan Dia dapat mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.